adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak pengasuh harap adik dan orang tua semuanya baik-baik saja. Di saat ini Katong ada dalam pertemuan ke-10. Katong punya program sajian yaitu firman dengan pokok bahasan ibadah yang sejati, subpokok bahasan unsur ibadah sosial, dalam hal ini berlaku jujur. Kemudian Katong punya bahan bacaan hari ini dari kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelum Katong membaca firman Tuhan, mari Katong berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anakmu, terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada dalam proses belajar mengajar di hari ini. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, firman yang sebentar nanti kami bacakan serta materi yang akan diberikan oleh kakak pengasuh, boleh kami mengerti dan memahami itu. Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, Katong punya pembacaan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16. Katong baca secara bersama-sama. Di bawah perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Katong masuk dalam pembahasan tujuan khusus penyajian, ada video yang akan kakak pengasuh bagikan untuk adik-adik. Selamat menyaksikan. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari Tuhan mengirimkan burung gagak
untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Adik-adik, di saat ini Katong punya 3 tujuan khusus penyajian. Yang pertama, menjelaskan arti kejujuran. Kemudian yang kedua, menjelaskan sikap janda di Sarfat terhadap Elia. Dan yang ketiga, memberikan contoh sikap jujur dalam hidup sehari-hari. Katong saja ke yang pertama, adik-adik, Katong akan belajar mengenai apa arti dari kejujuran. Kejujuran memiliki kata dasar yaitu jujur. Kata jujur selalu terikat dengan sikap laku hidup manusia. Hidup jujur mengandung arti hidup transparan atau terbuka, hidup yang tidak pernah berkompromi atau bersepakat dan bersahabat dengan kejahatan. Jadi, kalau adik-adik yang tadi kakak pengasuh sudah bilang, hidup jujur itu bagaimana sikap hidup dari masing-masing kita, masing-masing kehidupan kita masing-masing, bagaimana cara hidup kita harus berperilaku jujur seperti yang tadi kakak pengasuh sudah jelaskan. Katong punya tujuan khusus penyajian yang kedua, yaitu menjelaskan sikap janda di Sarfat terhadap Elia. Sikap janda di Sarfat terhadap Elia, Katong belajar yang pertama yaitu pengertian janda itu sendiri. Pengertian janda, istilah janda dikenakan bagi seorang istri yang telah ditinggalkan suaminya karena mengalami kematian. Dengan kata lain, hidup tanpa suami. Kemudian janda ini berasal dari Sarfat. Kata Sarfat dalam bahasa Yunani dan Latin disebut Serepte dan yang artinya tempat peleburan untuk memurnikan logam. Sarfat adalah salah satu kota kecil di Fenisia, sekarang disebut Sarfat. Kemudian Katong belajar sikap janda di Sarfat terhadap Elia. Di zaman pemerintahan Raja Ahab, kejahatan semakin parah ketika istrinya Isabel beserta pengikutnya memelihara dan menyembah berhala sebanyak 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Cara hidup mereka sangat bertentangan dengan Allah, sehingga Allah menggunakan seisi negeri Sarfat dengan mendatangkan kemarau panjang, membuat seisi negeri Sarfat sukar mendapatkan air dan kekeringan. Akibat pemberontakan dan kekerasan hati terhadap perintah Allah, penderitaan dan kemiskinan menyelimuti hidup mereka. Dan sekalipun mereka menerima hukuman Allah, namun Allah tetap mengasihi mereka dengan cara memerintahkan Elia untuk tinggal di tepi sungai kering dekat dengan tempat tinggal janda itu. Kayak tadi pembacaan yang Katong baca, di Sarfat itu mengalami kekeringan panjang akibat pemberontakan dan kekerasan yang terjadi terhadap perintah Allah. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kekeringan terjadi di Sarfat. Tapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang di negeri Sarfat itu, sehingga Tuhan Yesus mengutus Nabi Elia untuk pergi mengatasi kekeringan yang ada di situ. Kemudian Katong lihat sikap janda di Sarfat terhadap Elia. Dalam hal ini Katong akan belajar siapa itu Elia. Elia adalah salah satu tokoh perjanjian lama yang terkenal. Elia adalah seorang nabi. Panggilan selaku nabi atau utusan Allah adalah berdasarkan kehendak bebas karena Allah. Elia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Elia sangat dipercaya oleh Allah. Elia sangat peka terhadap dosa dan kejahatan. Sebagai seorang nabi, Elia mempunyai visi tentang masa depan. Hal ini terungkap dalam berbagai nubuat
perbuat. Nah adik-adik, kalau tadi Katong sudah membahas apa itu janda di Sarfat, kemudian siapa itu Elia, Katong akan belajar mengenai bagaimana sikap janda di Sarfat itu terhadap Elia. Adik-adik, Elia diperhadapkan dengan kondisi seorang janda miskin di tengah kekeringan dan kegersangan. Dalam keadaan itu, ternyata persiapan janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-bulinya. Namun sikap polos dan sikap terbuka, sikap kejujuran yang dimiliki janda itu membuat dia berani berkata jujur kepada Elia tentang keadaannya. Jelaslah bahwa bagi janda itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi atau perlu disembunyikan, dan Elia pun bersedia untuk menolongnya. Makanya tadi adik-adik kalau Katong baca dari firman Tuhan, Katong lihat janda itu bilang, saya tidak memiliki apa-apa, saya hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun Elia menghargai sikap dari janda itu sehingga dia memberkati apa yang dimiliki itu, sehingga Katong lihat dari ayatnya yang ke-14 bilang, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi atas kejujuran dari janda di Sarfat itu, Elia memberkati apa yang dimiliki oleh janda Sarfat itu, sehingga sampai hujan turun membasahi Sarfat, apa yang dimiliki oleh janda itu tidak akan pernah habis. Nah adik-adik, saat ini Katong akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu memberikan contoh sikap jujur dalam hidup sehari-hari. Kisah hidup yang dialami oleh janda di Sarfat memberikan pelajaran bagi kita, yaitu yang pertama, kita harus berani berkata jujur, tidak boleh kompromi dengan kejahatan, suka menolong teman yang susah, melakukan kebaikan dengan kasih karena Tuhan mengajarkannya bagi kita. Adik-adik, Katong belajar dari janda di Sarfat itu, ketika dia hanya punya segenggam tepung dan juga minyak, tapi dia berani berkata jujur kepada Elia. Dia tidak pernah berbohong kalau hanya itu yang dia punya. Lalu ketika dia berani berkata jujur kepada Elia bahwa hanya itu yang dia punya, dia menerima segala sesuatu yang lebih dari yang dia punya. Tuhan Yesus memberkati dia dan memberikan apa yang dia punya itu menjadi berkelimpahan. Lalu Katong belajar juga bahwa kita ketika ada dalam berani berkata jujur, kita harus berkata jujur. Kita tidak boleh berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Ingat adik-adik, ketika Katong menjadi orang yang jujur, Katong tidak ada dalam kejahatan. Contohnya ketika Katong ada dalam Katong mengambil keputusan untuk menjadi seseorang atau menjadi pribadi yang jujur, Katong tidak akan membuat sebuah kejahatan, tidak menipu orang tua, tidak menipu teman, tidak menipu sesama kita. Kemudian suka menolong teman yang susah. Ketika contoh dari janda di Sarfat dan Elia, dia menolong Elia dengan memberikan apa yang dia punya untuk Elia. Itu merupakan contoh perbuatan baik, sikap kejujuran yang baik yang dapat dipelajari. Kemudian melakukan kebaikan dengan kasih karena Tuhan mengajarkan bagi kita. Jadi hukum yang terutama yaitu kasih. Bagaimana teman adik-adik dan adik-adik semua belajar hidup kasih dari janda Sarfat. Dia mengasihi sesama dengan cara memberikan yang dia punya untuk Nabi Elia. Lalu adik-adik, begitu banyak contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari kehidupan kita pribadi di rumah, membantu orang tua, lalu saling mengasihi antara saudara, kakak dan adik, dan kakak, orang tua dan juga anak-anak. Jadi ketika Katong berbuat baik, Katong punya hidup jujur di hadapan Tuhan, percaya Tuhan Yesus akan memerintahkan berkat turun ke dalam kehidupan Katong masing-masing. Adik-adik, di saat ini Katong ada dalam ayat hafalan. Ayat hafalan adik-adik terambil dari Mazmur 119 ayat 127 sampai ayat 128. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci.
adik-adik, jangan lupa habis ini adik-adik kirim ayat hafalan di dalam grup AT3. Lalu selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.